Setelah kemenangan epik atas Barcelona, pemain Inter Milan kembali berlatih di Appiano Gentile. Sesi latihan pertama pasca semifinal Liga Champions berlangsung dengan intensitas yang disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing pemain. Bagi mereka yang tampil dalam laga berat melawan Blaugrana, fokus utama adalah pemulihan dengan latihan defisit untuk mengurangi kelelahan fisik dan mental. Benjamin Pavard, yang tidak diturunkan baik di leg pertama maupun kedua, menjalani sesi latihan pribadi untuk menjaga kondisi tubuhnya. Sementara itu, Lautaro Martinez, yang tampil luar biasa meski mengalami cedera pada otot fleksor kaki kiri, menjalani sesi pemulihan khusus setelah tampil maksimal 2 hari lalu. Kapten Inter ini tetap mampu mencetak gol meskipun merasakan ketegangan otot yang cukup mengganggu. Latihan selanjutnya pada hari berikutnya akan menentukan kondisi para pemain, dengan fokus utama pada persiapan menghadapi pertandingan melawan Torino. Pelatih Simone Inzaghi akan memantau kondisi fisik dan kesiapan para pemain untuk memastikan mereka dalam keadaan terbaik. Final Liga Champions musim 2024-2025 antara Inter Milan dan Paris Saint-Germain yang akan digelar di Munich tidak hanya akan menentukan siapa yang menjadi raja Eropa musim ini, tetapi juga dapat membawa dampak besar terhadap peringkat UEFA. Seperti dilaporkan oleh Calcio e Finanza, kemenangan di laga puncak ini akan membuka peluang bagi Inter untuk menyalip Bayern Munchen di peringkat UEFA dan naik ke posisi kedua di belakang Real Madrid dalam proyeksi untuk musim 2025-2026. Saat ini, Inter berada di posisi ketiga, hanya terpaut 1 poin dari Bayern. Pentingnya pertandingan ini semakin besar karena sistem perhitungan ranking UEFA akan segera diperbarui, menghapus poin dari musim 2020-2021 dan memulai hitungan berdasarkan 5 musim terakhir mulai dari 2021-2022. Jika terjadi hasil imbang di final dan mendapatkan 1 poin, Inter tetap akan berada di atas karena memiliki performa lebih baik musim ini, dengan 40,25 poin, jauh melampaui 27,25 poin yang diraih Bayern. Sebuah kemenangan yang tak hanya mengukir sejarah di lapangan, tapi juga memperkuat posisi Inter di kancah Eropa untuk tahun-tahun mendatang. Antonio Cassano, yang kerap dikenal karena kritik tajamnya, kali ini tak kuasa menahan emosinya saat menyaksikan kemenangan dramatis Inter atas Barcelona di semifinal Liga Champions. Dalam acara FIFA El Football, Cassano mengaku sangat tersentuh, bahkan menyandingkan laga tersebut dengan hanya 3 pertandingan lain yang pernah membuatnya begitu emosional sepanjang hidupnya. Sebagai Interista, kebahagiaan saya double, ujarnya. Cassano pun mengungkapkan rasa harunya saat melihat gol luar biasa dari Francesco Acerbi, pemain yang ia kenal secara pribadi. Saya tahu apa yang dia lewati. Gol itu luar biasa. Seperti Harry Kane, katanya. Cassano juga memberi pujian untuk Davide Fratesi yang kembali mencetak gol penting, namun menurutnya belum mendapat perhatian yang layak. Kenapa tidak ada yang bicara tentang Fratesi? Di Munich dia cetak gol, lawan Barcelona pun sama. Tapi seolah tak dianggap, ungkapnya. Meski bangga sebagai supporter, dalam analisisnya Cassano mengatakan, menurut saya, Inter tidak pantas lolos jika melihat performa keseluruhan. Bahkan saat unggul 2-0, bola tetap dikuasai Barcelona. Sommer membuat penyelamatan luar biasa yang akan dia ingat seumur hidup, terutama yang satu dari Yamal, itu di luar nalar, pungkasnya. Final Liga Champions yang akan digelar pada 31 Mei di Munchen akan mempertemukan Paris Saint-Germain dan Inter Milan. Mantan gelandang legendaris Clarence Seedorf turut memberikan pandangannya terhadap laga puncak ini dalam wawancara bersama Prime Video. Seedorf menyoroti perbedaan antara PSG dan Barcelona, tim yang baru saja disingkirkan oleh Inter di semifinal. PSG lebih solid dalam bertahan dibandingkan Barcelona, ujar Seedorf. Namun, mereka tidak seberbahaya Barca dalam menyerang dan tidak mendominasi penguasaan bola seperti tim asal Katalan. Menurutnya, Inter memiliki peluang besar jika mampu menjaga intensitas tinggi dalam tekanan. Jika Inter bisa melakukan pressing dengan baik, mereka akan menemukan banyak ruang, jelas Seedorf. Ia juga menyoroti titik lemah PSG di sisi kanan pertahanan. Para bek sayap PSG, terutama Hakimi, seringkali keluar dari posisinya.
Seedorf tak lupa memberikan pujian untuk pelatih Inter, Simone Inzaghi, atas kinerjanya yang luar biasa sepanjang musim. Inzaghi sudah mempersiapkan hampir semua pertandingan dengan sangat baik dan selalu tahu cara yang tepat untuk menyerang, katanya. Namun, ia juga mengingatkan agar Inter tidak mengulangi kesalahan saat menghadapi Barcelona. Mereka terlalu banyak memberikan celah, dan meskipun tampil bagus, ada beberapa situasi yang bisa ditangani jauh lebih baik. Nicola Ventola tak menyembunyikan kekagumannya terhadap dua leg legendaris antara Inter dan Barcelona di semifinal Liga Champions. Dalam acara FIFA El Football, mantan penyerang Inter itu menyebut duel tersebut sebagai salah satu pertarungan paling mengesankan dalam sejarah fase gugur. Tidak ingat pernah melihat dua laga seperti ini dalam sistem gugur, ujar Ventola. Biasanya satu saja yang dikenang. Tapi ini, dua pertandingan yang luar biasa, antara dua tim yang menunjukkan sepak bola mereka secara spektakuler. Ventola mengakui sempat mengkritik Inter usai leg pertama, karena dianggap bisa tampil lebih baik. Namun, ia memuji bagaimana pasukan Inzaghi bangkit dan memperlihatkan identitas kuat mereka. Dua final Liga Champions dalam 3 tahun bukan kebetulan. Inter punya gaya bermain yang jelas. Di babak pertama, mereka luar biasa. Selain gol, mereka mengeksploitasi kelemahan Barcelona. Bisa saja mencetak lebih banyak lewat Calhanoglu dan Mkhitaryan. Soal masa depan Inter, Ventola menegaskan bahwa bahkan jika mereka kalah di final, identitas tim dan kerja Simone Inzaghi tetap luar biasa. Dunia mengenal Inter sekarang. Inzaghi membentuk tim yang berkembang, tidak hanya berisi figur seperti Juventusnya Allegri. Mereka punya struktur. Bagi Ventola, kemenangan Liga Champions adalah puncak segalanya. Scudetto 1 dari 4 memang sedikit. Tapi Liga Champions, itu mimpi tertinggi semua pemain. Banyak nama besar tak pernah menyentuh trofi itu. Gianni Infantino, Presiden FIFA, memberikan pujian tinggi untuk kemenangan spektakuler Inter Milan di semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Meski tidak bisa hadir langsung di San Siro karena sedang menjalani tugas di Amerika Serikat, Infantino tak ragu untuk menyebut performa Inter sebagai performa stellare atau penampilan yang luar biasa. Dalam pesan yang disampaikannya, Infantino menegaskan bahwa kemenangan ini adalah sebuah pencapaian epik yang memberikan harapan besar bagi fans Inter menjelang sisa musim ini. Dengan berbagai kompetisi yang masih menanti, termasuk Serie A, Liga Champions, dan FIFA Club World Cup, Inter tetap berpeluang meraih sukses besar. Mengenai FIFA Club World Cup, Infantino mengungkapkan keyakinannya bahwa para penggemar Inter siap untuk mengikuti tim mereka ke Amerika Serikat, khususnya di Los Angeles dan Seattle pada bulan Juni dan Juli mendatang. Tujuan utama tim adalah untuk menjadi juara dunia klub yang resmi dan mengangkat trofi bergengsi tersebut. Dalam pesan pribadinya, Infantino juga menegaskan dukungannya terhadap Inter, dengan mengatakan, "In bocca al lupo per le partite del girone a Los Angeles e Seattle, FC Internazionale Milano," yang berarti semoga sukses untuk pertandingan grup di Los Angeles dan Seattle, FC Internazionale Milano. Infantino mengakhiri pesannya dengan sebuah ungkapan yang menunjukkan dukungannya yang kuat, dan tidak ragu mengungkapkan bahwa ia juga adalah seorang fan Inter. Ini adalah momen penting untuk tim asuhan Simone Inzaghi, yang semakin menatap dengan penuh keyakinan ke arah final Liga Champions dan tantangan dunia lainnya. Alessandro Altobelli, legenda Inter Milan, berbagi emosinya setelah kemenangan legendaris melawan Barcelona di semifinal Liga Champions. Dalam wawancara dengan Giornale di Brescia, mantan penyerang Nerazzurri itu mengatakan, "Serangkaian pertandingan seperti itu lebih baik saya nikmati di rumah. Tenang. Itu adalah pertandingan yang magis, luar biasa." Altobelli tidak ragu untuk menyatakan keyakinannya bahwa Inter adalah tim yang sangat kuat dan memberikan peringatan kepada PSG. Tim Prancis itu harus hati-hati, Inter sekali lagi membuktikan diri sebagai tim yang sangat kuat. Ini pertandingan seimbang, 50-50. Ini pertandingan sekali saja, tidak boleh ada kesalahan. Mengenai pertandingan leg kedua melawan Barcelona, Altobelli menyamakan momen itu dengan salah satu pertandingan paling emosional dalam sejarah sepak bola. Ini bisa dibandingkan dengan Italia-Jerman 4-3 di Piala Dunia 1970. Dua tim yang mampu mencetak 13 gol dalam dua pertandingan,
Sangat luar biasa. Mantan bomber Inter itu juga memuji Lautaro Martinez atas semangat juang dan kepemimpinannya. Dia ingin bermain dengan segala cara. Keberadaan kapten seperti dia sangat penting. Meskipun mungkin tidak 100%, kehadirannya sangat penting. Berbicara tentang perkembangan Inter, Altobelli memberi sebagian besar pujian kepada kerja keras para petinggi klub, Marotta dan Ausilio, yang memilih Simone Inzaghi sebagai pelatih. Di Milan, Simone menjadi pelatih modern, jauh lebih unggul dibandingkan yang lain. Altobelli juga membandingkan Inter saat ini dengan tim yang bermain di final Liga Champions melawan Manchester City 2 tahun lalu, menekankan bahwa tim Inter saat ini lebih matang, saat ini mereka lebih sadar diri. Mereka sudah mengalahkan Bayern Munich dan Barcelona. Inter tidak perlu takut pada PSG. Justru sebaliknya. Paolo Condo, dalam editorialnya di Corriere della Sera, memberikan pujian tinggi kepada Inter Milan atas pencapaian mereka di Liga Champions, menyoroti bagaimana tim besutan Simone Inzaghi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Condo, Inter telah menunjukkan kualitas yang luar biasa, dengan tim yang semakin kuat, bahkan hingga setara dengan tim-tim terbaik Eropa. Dimensi Inter semakin besar, hampir mencapai puncaknya. 2 tahun lalu, meskipun banyak perubahan, Inter berhasil meningkatkan nilai skuad mereka, ujar Condo. Ia memberi contoh bagaimana Inter melakukan pembelian yang cerdas, seperti menggantikan Onana dengan Sommer, yang ternyata memberikan keuntungan teknis yang tak terduga, serta merekrut Thuram dengan status bebas transfer yang mengakhiri keraguan atas kepergian Lukaku. Condo juga menyoroti investasi penting lainnya, seperti pembelian Pavard seharga sekitar 30 juta euro, ditambah dengan Bisek seharga 7 juta euro, yang dianggap sebagai langkah investasi yang sangat baik. Begitu juga dengan transfer Fratesi, membuktikan nilai besar dengan kontribusinya di pertandingan penting. Namun, Condo menekankan bahwa di balik keberhasilan tersebut, ada peran besar Simone Inzaghi. Kemampuan Inzaghi untuk meningkatkan performa pemain telah membuat perbedaan besar. Inzaghi bukan hanya memimpin tim, tetapi juga mengembangkan kemampuan individu pemain dengan sangat baik. Marotta dan Ausilio telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam hal pembelian pemain, dan keberhasilan Inzaghi dalam mengembangkan mereka patut diapresiasi. Legenda sepak bola Italia, Dino Zoff, memberikan pujian tinggi kepada Inter Milan setelah kemenangan mereka yang spektakuler melawan Barcelona di semifinal Liga Champions. Dalam wawancara dengan Tuttosport, Zoff mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Inter dan mengungkapkan keyakinannya bahwa tim asuhan Simone Inzaghi memiliki segala yang dibutuhkan untuk meraih trofi Liga Champions. Ini adalah pertandingan yang luar biasa, kata Zoff. Melihat sebuah tim Italia kembali ke final adalah momen yang sangat indah bagi sepak bola kami. Inter memiliki semua kartu yang diperlukan untuk memenangkan trofi Liga Champions. Zoff, yang juga pernah menjadi pelatih dan pemain legendaris di Italia, juga berbicara tentang keberhasilan Inzaghi dalam memimpin Inter. Apakah saya membayangkan Inzaghi sebagai pelatih? Saya rasa iya. Simone selalu memperhatikan detail dan memiliki kepribadian yang baik. Dia seorang pemuda yang sangat terlatih, jadi saya tidak terkejut dengan hasil yang ia capai. Inter di bawah Inzaghi bermain luar biasa dan pantas mendapatkan banyak pujian. Dalam wawancara eksklusif dengan La Gazzetta dello Sport, Francesco Repic, komentator radio ternama di Rai Radio 1, mengungkapkan kesan mendalamnya tentang pertandingan epik antara Inter Milan dan Barcelona di semifinal Liga Champions. Repic, yang dikenal karena gaya narasinya yang penuh emosi dan kelas, mengungkapkan momen-momen tak terlupakan yang membuat laga tersebut begitu istimewa. Repic mengakui bahwa sejak awal pertandingan, ia sudah merasakan ada yang berbeda. Ketika pertandingan mengambil arah yang tak terduga, dan di depan mata saya mulai terbentuk kembali malam heroik 1970, 4-3 yang terkenal bagi kami orang Italia. Kali ini bukan Burknich yang mencetak gol, melainkan Acerbi, seorang bek yang berperan sebagai penyerang, seorang kidal yang mengeksekusi dengan kaki kanan. Saat itu, Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa yang sedang terjadi? Disitulah Anda tahu bahwa ini adalah sejarah, ujarnya, menceritakan bagaimana momen tersebut membuat pertandingan semakin bersejarah. Repic juga menyoroti momen emosional yang ia ingat dari pertandingan tersebut.
Lautaro yang berlari untuk mencegah rekan-rekannya berdebat dengan wasit. Di Inter ini, saya melihat jiwa besar dari kapten mereka, sebuah jejak yang melindungi tim seperti yang dilakukan Zanetti di masa lalu, kata Repic, menilai karakter kepemimpinan Lautaro Martinez di tim. Menjelang final melawan PSG, Repic optimis namun realistis. Final akan menjadi kerajaan ketidakpastian. Di Munich, itu akan menjadi penghakiman universal, di mana segala yang Anda lakukan adalah cerminan dari siapa Anda. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan Inter tahu betul hal itu, ujar Repic, menegaskan tantangan besar yang akan dihadapi Inter di final Liga Champions. Aldo Serena, mantan pemain Inter, berbicara tentang semifinal epik antara Inter Milan dan Barcelona yang berakhir dengan kemenangan dramatis 4-3. Dalam wawancara dengan Republika, Serena mengungkapkan kekagumannya terhadap pertandingan yang menurutnya adalah salah satu yang jarang terjadi. Sebuah pertandingan seperti ini tidak pernah saya alami. Tidak ada yang aneh. Inter Barcelona 4-3 terjadi sekali setiap 2 atau 3 generasi pemain. Kamu bisa menjalani karir sepak bola yang panjang dan penuh kebahagiaan tanpa pernah merasakan malam seperti ini. Serena melanjutkan dengan menggambarkan momen-momen luar biasa yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Semua ada di sana, keunggulan, kekalahan, kebahagiaan, rasa sakit, dan kembali kebahagiaan. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pemain dan pelatih Inter. Ini adalah pencerahan bagi mereka. Mereka kini memiliki kesadaran baru, yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Mereka sudah tahu bahwa mereka bisa melakukannya, dan mereka ingin melakukannya lagi. Mantan penyerang itu juga mengingatkan para pemain muda tentang pentingnya pengalaman tersebut. Fratesi, suatu hari nanti, saat sudah beruban, dia akan mengerti makna dari pingsan di lapangan karena terlalu banyak berteriak. Setelah mencetak gol di perpanjangan waktu dengan kaki yang bukan kaki dominannya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar sepak bola. Paolo Stringara, mantan pemain sepak bola yang kini berkarir sebagai komentator, memberikan analisis mengenai final Liga Champions yang akan mempertemukan Inter Milan dan Paris Saint-Germain pada 31 Mei di Munich. Dalam wawancara bersama TMW Radio, Stringara mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan Inter yang berhasil mengalahkan Barcelona di semifinal. Pertandingan itu luar biasa. Dari sisi permainan, Inter tidak diharapkan mendominasi, terutama melawan Barcelona. Mengalahkan Barcelona adalah pencapaian besar, ujar Stringara. Menurutnya, meskipun Barcelona memiliki banyak pemain berbakat, seperti Yamal yang dianggapnya luar biasa, Inter menunjukkan kekuatan kolektif yang membuat mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar. Stringara juga menyoroti gaya bermain Inter yang tangguh, dengan mengatakan, Inter bermain sebagai tim, dengan pendekatan yang bisa menyesuaikan dengan berbagai situasi. Mereka adalah tim yang tidak kenal lelah, selalu menguji lawannya dan memaksa mereka untuk mengeluarkan kemampuan terbaik. Dalam perbandingan antara dua penjaga gawang top, Gianluigi Donnarumma dari PSG dan Yann Sommer dari Inter, Stringara, yang merupakan tifosi Inter, lebih memilih Sommer, meskipun ia mengakui kelebihan Donnarumma. Sebagai tifoso Inter, saya memilih Sommer, tapi sebagai seorang pelatih, saya memilih Donnarumma, bukan hanya karena usianya, tambah Stringara. Dengan pertandingan final yang semakin dekat, Stringara menegaskan bahwa meskipun PSG memiliki banyak pemain bertalenta, Inter tidak bisa dipandang sebelah mata dan akan memberikan perlawanan sengit di Munich.